warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Rizky Saputra dengan NIM B11230254. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan judul Komunikasi dan Organisasi dengan contoh penerapannya dalam instansi pemerintahan. Selanjutnya ada slide berikutnya, itu ada pengertian. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi atau ide, gagasan, dan perasaan antara individu atau kelompok yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks organisasi. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi juga mencakup bagaimana pesan tersebut diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pihak lain. Komunikasi menjadi jantung dari kehidupan organisasi karena tanpa komunikasi yang baik, koordinasi dan kerjasama antar anggota tidak akan berjalan efektif. Melalui komunikasi, pimpinan dapat memberikan arahan, bawahan dapat menyampaikan laporan atau kendala, serta seluruh anggota organisasi dapat memahami visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai bersama. Di slide berikutnya itu ada tujuan penting komunikasi dan organisasi. 1. Menyampaikan informasi agar setiap anggota organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Informasi yang jelas membantu tercapainya koordinasi yang baik. Yang kedua ada membangun hubungan kerja yang baik. Komunikasi yang lancar menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan antar individu maupun antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga ada mengkoordinasi kegiatan. Komunikasi berfungsi menyatukan berbagai bagian organisasi agar semua kegiatan dapat berjalan searah dan tidak tumpang tindih. Di slide berikutnya itu ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Salah satunya komunikasi vertikal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua ada komunikasi horizontal antar rekan sejajar. Dan yang ketiga ada komunikasi diagonal lintas bagian atau divisi. Dan di slide selanjutnya itu ada contoh penerapan dalam pemerintahan. Contoh pertamanya itu ada komunikasi vertikal, seorang kepala dinas memberikan instruksi kepada staf untuk melaksanakan program daerah. Contoh yang kedua itu ada komunikasi horizontal antar bidang dalam satu dinas, misalnya bidang keuangan dan bidang perencanaan, saling berkoordinasi saat membuat laporan anggaran. Dan yang ketiga itu ada komunikasi diagonal. Pegawai dari bidang keuangan berkoordinasi langsung dengan sekretaris daerah terkait laporan anggaran lintas bagian. Ya, lanjut ini di slide berikut ini ada manfaat komunikasi dalam organisasi. 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Komunikasi membantu menyatukan arah dan tindakan antar bagian dalam organisasi agar semua bekerja dengan tujuan yang sama. Contohnya, dalam pemerintahan, koordinasi antar bidang menjadi lancar saat penyusunan program daerah. Dan yang kedua ada mencegah dan mengatasi kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang terbuka dan jelas, informasi dapat disampaikan dengan tepat, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan tugas bisa diminimalkan. Dan yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas kerja. Komunikasi yang lancar membuat pegawai lebih mudah memahami tugas, tanggung jawab, serta harapan organisasi terhadap kinerja mereka. Ya, ini selanjutnya ada slide kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Komunikasi yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik, meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan kerja, dan membangun budaya organisasi yang positif. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan sulit berkembang karena informasi tidak tersampaikan dengan jelas dan kerjasama menjadi lemah. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi organisasi berperan besar dalam memastikan kebijakan dan program dapat terlaksana dengan baik, serta pelayanan publik berjalan efektif dan transparan. Oleh karena itu, setiap individu di dalam organisasi perlu mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, bukan hanya dalam berbicara, tetapi juga dalam mendengarkan, memahami, dan menanggapi pesan dengan tepat.